Hari ini tema kita adalah hidupmu harus berdampak. Life impact. Hidup kita ini enggak boleh biasa-biasa. Haruslah punya pengaruh, harus punya dampak. Kita baca firman Tuhan dari dua bagian ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat 14 dan 16, kemudian dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Mari baca bersama-sama dengan suara nyaring dari Matius 5, 14 dan 16, kemudian dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Mari baca bersama-sama, 3, ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Efesus 5 ayat 8, 3, ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, Tuhan mau pakai kita semua, Bapak Ibu, Anda semua, secara dahsyat, secara luar biasa, bahkan bisa melewati, melebihi, bisa lebih efektif daripada seorang pendeta. Katakan amin. Yakin, amin. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua, pria, wanita, tua, muda, besar, kecil, orang yang berpendidikan tinggi maupun yang mungkin sedang-sedang atau yang kurang, bahkan bisa melebihi seorang pendeta. Katakan amin dengan keras. Amin, haleluya. Senggol kiri kanan muda berkata, ternyata Tuhan bisa pakai kamu. Kalau enggak dari kiri kanannya, bilang sama diri sendiri, ternyata Tuhan bisa pakai kamu begitu. Amin. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, tapi kita harus sadar bahwa kita ini adalah terang. Jangan bicara garam dulu, kadang-kadang orang Kristen campur aduk. Saya hanya bicara terang, saya tidak bicara garam. Garam itu lain kali. Syarat pertama untuk Tuhan pakai kita adalah kita harus sadar, kita harus tahu persis, kita harus meyakini, mempercayai bahwa kita ini adalah terang. Jadi harus pede dulu itu ya. Harus percaya diri kita ini bukan manusia biasa, bukan orang sembarangan, tapi kita itu adalah terang. Amin. Nah, tadi lagunya itu saya pesan khusus itu, bangkit dan menjadi terang. Bercahayalah, hai umat pilihan Allah, agar dunia melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu, perbuatanmu yang baik ya, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan mengangkat kita. Dan dia yang mengangkat, betul-betul Tuhanlah yang mengangkat. Bukan kita yang pingin, bukan kita yang menawarkan diri, bukan kita yang pasang diri, tetapi Tuhan yang mengangkat kita menjadi terang dunia. Bukan terang kecil, kita seringkali, seperti lilin kecil, walaupun lilin kecil mau meleleh, mengorbankan diri, sinarnya cilik itu. Bayangan kita selalu cuma sinar kecil menyinari sekitar, cuma kecil-kecil begitu. Kenapa kita tidak berpikir kita ini menyinari terang yang lebih luas lagi? Bukan cuma di keluarga kita, ya, tapi di kota ini, di daerah ini, di kabupaten ini, di negara ini, bahkan ke negara-negara lain. Amin. Ya. Ada lagu anak kecil dulu. Jadikan aku saksimu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala. Enggak ada dikatakan bagaikan lilin kecil yang menyala, tapi bagaikan lilin yang menyala. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau pakai kita menjadi terang bagi dunia. Minggu lalu saya diberi kesempatan bicara di kantornya SCTV. Ada yang tunggu, lihat di SCTV, tunggu, Bapak kok orang muncul-muncul. Nah, ini cuma persekutuan, bukan disiarkan di SCTV. Ada beberapa,
tunggu-tunggu nggak muncul Pak. Ya nggak muncul, saya bicara di karyawan. Tapi di kantor SCTV, megah sekali saudara. Masuknya susah, masuk sana, pindah sana, naik lift sana, turun lagi sana. Saya bilang pemimpin redaksinya, lebih gampang masuk surga daripada masuk SCTV. Saya bilang gitu ya, dia tertawa. Karena memang rumit masuknya, tapi kantornya mewah sekali. Dan itu kesempatan untuk bersinar. Jadi saya berkhotbah di situ, menyampaikan firman Tuhan di situ, itu mereka terperangah. Yang menyampaikan orang desa, saudara ya. Kita kan desa ya. Orang Jakarta kan bilang kita orang daerah ya gitu, orang Jawa ya. Mereka kan bukan orang Jawa. Jakarta itu bukan orang Jawa. Jakarta itu orang metropolitan. Nah Klaten itu orang Jawa dan desa. Seringkali berkata, kalau bintang film, di cerita film, mau kemana? Ke Wonogiri, ke Gunung Kidul, ke Klaten gitu. Bahkan lebih terkenal Wonogiri dan Gunung Kidul daripada Klaten. Jadi orang desa saudara bicara di ibu kota. Di antara para petinggi-petinggi, ada wakil direkturnya datang di situ. Jadi saya khotbah seperti ini saudara, saya biasa khotbah. Ada beberapa, ada Pak Pujo, ada Kohan, walaupun suaranya putus-putus karena mic-nya ketutupan pemain musik. Nah, saudara-saudara sekalian selesai khotbah itu, pemimpin redaksinya nyalami saya. Dia berkata, Pak, khotbahnya hari ini kok bagus sekali. Baru kali ini saya dengar khotbah sebagus itu. Wah, masuk tuh, di Jakarta banyak sekali pembicara, orang-orang top. Tapi katakan, baru kali ini saya dengar khotbah model begitu Pak. Kok so bagus sekali. Bersinar saudara ya. Wah senang, dengar gitu ya senang sih, diucapi terima kasih begitu loh saudara ya. Saudara saja nggak pernah terima kasih sama saya. Ayo ngaku ayo, siapa yang pernah terima kasih? Pak khotbahnya bagus sekali. Nah khotbah saya agak jelek, sederhana. Wah khotbah Bapak hari ini dengarin sederhana. Tapi kalau khotbah saya bagus, diem semua itu. Boro-boro beri apa gitu ya, bilang terima kasih enggak. Nah orang saudara terima kasih, itu karena apa? Dia merasa disinari, bukan melalui macam-macam tapi hanya melalui penjelasan tentang Alkitab, penjelasan tentang firman. Orang desa ngotbahin orang kota, tapi ternyata bisa saudara-saudara ya. Nah terutama walaupun dulu hidup kita ini gelap, ya mungkin kita dalam kegelapan, dalam Efesus 5 ayat 8 tadi berkata, dulu mungkin hidup kita gelap, dulu ya. Atau sekarang masih ada yang dalam kegelapan? Kan sudah dibebaskan ya, amin ya. Tuhan sudah pindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu mungkin gelap, saya nggak tahu kelamnya kayak apa. Ada orang berkata semua dosa sudah saya kerjakan Pak. Semua jenis dosa apa saja itu sudah pernah saya kerjakan. Gelap. 2 hari lalu kami mewawancarai calon mahasiswa dari Timor Leste. Jadi kami pimpinan-pimpinan Abdiel itu pakai Google Team gitu ya, tim apa ya, Google itu ya. Lalu bicara mahasiswa-mahasiswa. Bahasa Indonesianya lumayan. Karena mereka bukan sehari-hari bahasa Indonesia, bahasa Tetum. Lebih bisa bahasa Portugis daripada bahasa Indonesia. Tapi yang kami wawancarai lumayan. Nah ada satu saudara, kami pancing. Karena kami dosen-dosen bicara, kira-kira ini anak muda ini minum-minum tidak ya? Nah salah satu tanya, kamu minum gak? Oh iya Bu. Berapa lama? Ya lama. Terus kamu kerjamu apa? Jual sayur, jual buah di pinggir jalan, di jalan-jalan muter-muter. Terus kamu selesai jualan itu beli minuman? Oh iya. Terus mabuk? Ya mabuk lah. Lah kamu pemabuk begitu mau jadi guru agama karena itu PAK. Ya, jadi nanti adik kelasnya Selin itu ya. Oh tidak. Lalu saya tanya, kamu berhenti kapan? 2 bulan lalu. Baru berhenti 2 bulan lalu pingin jadi hamba Tuhan. Boleh enggak Bapak Ibu? Minum, mabuk, berhenti 2 bulan. Kenapa kamu bisa berhenti? Oh karena Bapak Pendeta itu panggil saya, lalu berkata, jadilah guru agama, sekolah di Abdiel. Sejak itu saya berhenti. Jadi dalam 2 bulan kamu tidak lakukan apa-apa, tidak lagi. Wah teman-teman yang lain, wah kumat lagi nanti itu. Kumat enggak? Baru 2 bulan sudah mau masuk sekolah Alkitab. Kumat tidak? Ayo. Bisa jadi. Gelap toh. Tapi mau, ya terang.
Akhirnya saya pancing supaya teman-teman dosen-dosen lain itu agak besar hatinya. Saya bilang begini, ketika Pak Pendeta panggil kamu, tawari kamu menjadi hamba Tuhan, menjadi guru agama, hatimu rasanya bagaimana? Bergelora tidak? Iya Bapak, bergelora. Senang sekali rasanya. Dan sejak itu, selama 2 bulan, berubahnya baru 2 bulan, sudah mau jadi hamba Tuhan. Kalau saudara terima pendeta model begini, kira-kira terima enggak? Ayo. Dari gelap. Wah, lalu gimana kata teman-teman? Sambil karena putus sinyalnya, jadi sinyalnya putus-putus saudara ya. Kemudian kami berkata, biarlah seleksi alam saja. Kalau ternyata dia sungguh-sungguh hidup dalam terang, bertobat, kita didik, kita ajari. Kalau dia bertahan jadi, ya berarti Tuhan betul-betul pimpin dia. Tapi kalau misalnya dia nggak tahan, balik lagi ke kegelapan, lagi mana ya? Ya biar alam lah yang menyeleksi, pokoknya sebaiknya kita terima saja. Akhirnya kami berkata, sudah nanti Senin saja kita rundingan, besok Senin rundingan, besok pagi gitu. Apakah terima anak-anak ini? Saudara-saudara sekalian, walaupun dulu gelap, tapi sekarang kan sudah diubah menjadi terang. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, hiduplah sebagai anak-anak terang dan bercahayalah. Itu tadi perintahnya. Jadi kamu harus berdampak, harus bercahaya, harus terang, harus berpengaruh kepada sekitar. Tapi sebelum lebih lanjut saudara, saya mau beri ada catatan. Ya, ada catatan. Terang itu tidak boleh ditutupi dengan tempayan. Jadi terang itu ada yang Yesus menyebut pelita, ada kadang-kadang dia menyebutnya sebagai dian, kaki dian gitu ya. Ada kadang-kadang sebagai satunya apalagi tuh, lentera. Ya, kecil-kecil itu ya. Saudara tahu bedanya pelita, lentera, dian. Di Jakarta itu ada Universitas Pelita Harapan. Kemudian ada sekolah Lentera Harapan. Yang lebih kecil lagi Dian Harapan. Ya, jadi di Lampung mereka pakai Lentera Harapan. Lebih desa lagi Dian Harapan. Kalau di Jakarta Pelita Harapan. Besar itu universitasnya saudara ya. Ada dulu saudara kita lulusan sana. Mas Arif almarhum itu lulusan Pelita Harapan. Pelita Harapan, Lentera Harapan, Dian Harapan. Bedanya apa nanti cari sendiri di rumah. Nah, entah pelita, entah lentera, entah dian, tidak boleh ditutupi oleh tempayan. Tidak boleh ditempatkan di bawah tempat tidur. Terang itu, cahaya itu nggak boleh ditaruh di bawah tempat tidur. Tidak boleh diletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang. Demikian Lukas pasal 8, 16, lalu pasal 11 ayat 33. Jangan taruh terang itu di bawah tempayan, jangan taruh di bawah tempat tidur, jangan taruh di kolong rumah, jangan taruh di gantang, di bawah gantang. Itu artinya apa toh? Itu gambaran, itu itu? Kiasan saudara-saudara ya. Tempayan itu apa? Tempayan itu kan untuk minum itu ya. Untuk minum, tempayan itu biasanya alat mangkok kayak mug itu loh saudara ya. Sekarang sih kita sudah gampang pakai begini, pakai gelas aqua begini, walaupun gini ini saya diomeli sama ketum PGI Pak Gomar itu. Kalau lihat saya pakai plastik begini saya diomeli. Kok masih pakai plastik gitu ya. Nah dulu pakai tempayan. Tempayan itu apa? Adalah gambaran daripada kemabukan, pesta pora, orang minum-minum. Happy-happy, minum-minum, ayo pesta miras. Kira-kira begitu. Kamu terang, jangan tempatkan terangmu itu di bawah miras. Jangan tempatkan di bawah minum-minuman keras. Pesta pora, senangnya pesta-pesta melulu, joget-joget di mana-mana. Ada orang hidupnya cuma happy-happy, pesta-pesta begitu loh saudara-saudara ya. Wah di Jakarta itu malam-malam ke diskotik begitu, orang Kristen ke diskotik.
Ya, tapi saya ketemu beberapa orang yang betul-betul rohani, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat, kemudian tidak ke diskotik. Tapi ketemu juga orang Kristen yang katanya terang tapi masih campur-campur kegelapan. Jadi ketemu orang macam-macam begitu, kita ini kadang-kadang pusing. Ini yang salah dianya apa Tuhannya, Roh Kudusnya atau pendetanya yang kurang pintar mengajar apa gimana? Kok nggak ada perubahan-perubahan gitu saudara ya. Jadi tetap saja ada kemabukan, mabuk oleh minuman keras, oleh ciu, oleh apalagi cap kambing putih kalau di Medan, kalau di sini tuh namanya apa? Topi miring gitu ya. Ada yang masih minum topi miring di sini? Tikus ada? Sembunyi-sembunyi. Pak Yerus nggak tahu kok. Tapi udah ketemu matanya merah begitu. Jangan juga tempatkan di bawah tempat tidur. Bawah tempat tidur itu apa? Paulus berkata jangan cemarkan tempat tidur. Bicara soal apa? Hubungan-hubungan yang tidak sehat. Pemuasan hawa nafsu. Jangan tempatkan terangmu itu lalu dicampur dengan kehidupan yang bebas. Di tempat tidurnya orang lain di sana. Jangan juga tempatkan di kolong rumah. Kolong rumah itu apa? Orientasinya rumah, harta kekayaan, gila harta saudara. Kerja mati-matian supaya numpuk rumah sana, numpuk mobil sana, numpuk segala macam. Orientasinya cuma biar kaya raya, enggak tahu sesudah kaya mau jadi apa, enggak ngerti. Akhirnya terangnya tertutup. Kaya boleh, saya doakan saudara menjadi orang kaya semua, amin. Yang pingin lebih kaya, cita-citanya kaya, anak muda, nanti aku pingin jadi orang kaya, katakan amin lebih kenceng, amin. Nah, tapi jangan tempatkan terangmu di bawah kekayaanmu itu, rumah itu. Jangan juga tempatkan di bawah gantang. Gantang itu apa? Gantang itu liter itu loh saudara. Ibu saya dulu kalau jual beras itu dia pakai liter, enggak pakai kilo, pakai liter. Lalu kasih liter, kemudian ada kayu sudah bagus itu terus diset supaya lurus betul. Karena dia buta huruf, jadi hitungnya itu kan berapa liter misalnya, 50 liter. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Jadi kalau saya ganggu di berapa itu? Katakan 25, inang gitu, kaget dia gitu. Kamu itu ganggu orang aja, baleni gitu, sengaja kadang-kadang saya goda. Jadi sudah hampir selesai, wah jadi kalau sudah gitu kasihan, baleni meneh gitu, ulangi lagi. Jadi 1, 2. Nah itu gantang itu untuk berbisnis. Jangan tempatkan terangmu itu di bawah bisnis yang curang gitu loh maksudnya itu ayat itu. Kan ada orang, wah pokoknya modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, kan itu hukum ekonomi begitu. Hukum ekonomi dunia begitu, menjadi pebisnis murni. Apapun caranya pokoknya dapat duit. Ngapusi orang, ngakali orang, apa orang pokoknya dentok duit. Kamu mau bicara bahasa roh tiap hari 24 jam, tapi kalau cara hidupmu begitu, rohnya padam itu. Nyerocos terus bahasa roh. Tapi bisnis curang. Itu ora ento apa-apa itu. Bohong tok itu ya. Jangan tempatkan terangmu itu. Kalau sudah begitu kamu mau bercerita apapun orang enggak dengerin. Alah, apa? Alah, cerita apa kowe iki? Alah, ngomong apa kowe iki? Loh ini lo penuh Roh Kudus itu, penyembahan itu begini, bersaksi itu begini. Lah tapi kowe iki ngapusi wong nipu-tipu pakai akal-akal bulus gitu kok. Ada yang begitu di sini? Tidak. Saya doakan tidak ada. Tapi misalnya ada, mandek kok. Jangan tempatkan terang itu, entah pelitamu yang agak besar itu, lentera yang lebih kecil, atau dian yang lebih kecil lagi. Di bawah tempayan, kemabukan, pesta pora, di bawah tempat tidur, pemuasan nafsu, sana kemari, gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan, di kolong rumah, gila harta, apapun dia lakukan supaya hartanya tambah-tambah, medit ya orang ketulungan misalnya begitu ya. Lalu di bawah gantang, bisnisnya curang, cara kerjanya curang, enggak
lurus. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana supaya berdampak? Itu tadi cuma catatan, tapi kok atos ya? Kok kayak godam ya? Itu catatan pengantar. Sebelum kita sampai ke poin kita itu tadi baru pengantar seluruhnya. Sekarang saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana caranya supaya terang kita itu bercahaya. Bagaimana caranya supaya hidup kita berdampak. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempengaruhi orang menjadi lebih baik. Percaya kepada Yesus, bukan sekedar lebih baik, tapi percaya kepada Yesus. Saya paling sedih itu kalau ada orang Kristen selalu, semua agama itu kan baik toh Pak. Ya baik, semua agama baik. Coba tidak ada agama di Indonesia ini kacau loh. Saya berbincang dengan seorang yang bisnisnya itu di atas, bergaulnya atas, sahabat-sahabatnya itu jenderal-jenderal, sahabatnya itu pemimpin top dunia. Wah, dia diutus negara kemana, ini saya tunjukkan fotonya, ini pas saya ke sana, ini pas ke sana, ini pas ke sana. Jadi pagi-pagi lalu dia ngobrol dengan saya, baru minggu lalu itu. Coba nggak ada agama di Indonesia ini, Indonesia tambah kacau loh Pak. Oh iya, saya bilang itu. Jadi semua agama itu sebenarnya bagus itu. Oh bagus. Cuma persoalannya tujuan akhir itu loh Pak, saya berkata. Kalau bagus sampai pada tahap tertentu di nilai 9, itu semua nilai 9 bisa, semua agama bisa mencapai nilai 9. Tapi urusan agama kan bukan cuma urusan sampai mencapai nilai 9. Lah apa katanya? Itu ke sorga. Sorga itu pun pandangan orang macam-macam. Saya jelaskan agama ini mengajarkan sorga itu begini, agama ini sorga itu begitu. Nah Kristen itu sorga itu adalah final, disitulah Tuhan ada. Lalu itu tujuan kita, sampai ke situ hidup bersama Tuhan di situ selama-lamanya. Nah sudah sampai ke situ nggak sama lagi. Oh gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, orang Kristen seringkali pandangannya cuma sampai di situ. Bahasanya itu sama seperti yang lain. Moralnya bagus. Tetapi kekristenan itu bukan sekedar moral yang bagus, tingkah laku yang baik, tapi kan harus loncat. Hidup bersama Tuhan selamanya di sorga, itu tujuan kita. Jadi bagaimana caranya supaya itu kita punya dampak kepada semua orang yang sudah baik itu juga. Terutama yang tidak baik gitu kan. Nah yang pertama adalah kita harus konsisten. Itu nomor 1. Konsisten. Konsistensi adalah kunci. Konsistensi is the key. Kesaksian yang paling efektif itu berasal dari orang-orang yang hidupnya konsisten, tetap teguh, nggak berubah-ubah, ya, memegang nilai-nilai Kristiani dan ajaran firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Jadi konsisten itu di sini rohani, di luar sana ya rohani. Bukan di sini rohani, di sana menjadi rohana. Itu konsisten saudara-saudara ya. Jika seseorang menyatakan diri sebagai orang Kristen tetapi perilakunya tidak mencerminkan prinsip-prinsip Kristiani, value Kristiani, kesaksian mereka mungkin tidak akan dipandang serius dan tidak akan berdampak. Kita boleh klaim macam-macam. Kita bilang, wah aku dipakai Tuhan, aku ini, aku itu. Orang berkata, kebanyakan ngomong kamu itu. Nggak berguna, nggak berdampak, nggak mempengaruhi orang. Karena itu saudara-saudara kita harus konsisten. Pegang firman Tuhan. Jangan minggu di gereja, haleluya. Lalu Rabu ketemu di jalan, apa kabar Pak? Haleluya gitu ya. Lalu Sabtu ketemu lagi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Haleluya gitu ya. Atau sudah haya gitu. Ya, Minggu haleluya, Rabu haleluya, hari Sabtu haya. Haya kenapa? Belanja belat, masalah banyak sekali. Banyak orang Kristen gitu kan? Minggu haleluya, hari Rabu haleluya karena sudah lupa khotbah minggu kemarin. Lalu ketemu di hari Sabtu,
sudah hanya. Minggu haleluya lagi. Itu enggak konsisten saudara. Minggu haleluya, hari Rabu haleluya, dan hari Sabtu haleluya. Amin. Nah, itu yang pertama, konsisten. Jangan berubah-ubah. Jangan di sini kelihatannya kurang Kristen, tapi sudah di luar sana tidak lagi Kristen. Sama dengan yang lain. Enggak, harus sama saudara-saudara ya. Yang kedua, kita harus dipenuhi belas kasihan. Itu kunci kedua. Untuk bersinar itu, untuk berdampak itu, hati kita harus penuh dengan simpati dan empati. Simpati itu apa toh? Simpati itu kalau orang sedih kita ikut nangis. Tapi enggak berbuat apa-apa, enggak tergerak apa-apa. Cuma turut berduka, tapi enggak nyumbang gitu loh kira-kira ya. Turut berduka tapi enggak nyumbang. Nah, empati itu apa? Enggak ikut nangis tapi nyumbang, kira-kira gitu loh. Tapi bedanya ya, saya kasih yang praktis. Jadi simpati itu melibatkan emosi kita, tapi hanya emosi itu aja. Wah, aku ikut bersedih, aku ikut berduka, atau ikut tertawa, senang lihat kamu sekarang gendut misalnya gitu ya. Saudara senang enggak lihat orang gendut? Makmur gitu, makmur, gendut berarti kan makmur. Saudara senang lihat gendut? Halo? Kok gendut ya saiki yo, ngece gitu kan. Atau kan, wah luar biasa sekarang kamu gendut tenane. Bagus itu. Begitu? Atau Bapak itu mau kurangi dikit itu loh. Nah berarti kan enggak seneng toh? Enggak seneng kalau saya gendut nah. Senangnya proporsional begitu ya. Simpati dan empati, dua-duanya muncul. Dengan itu kita bisa melihat orang lain dengan mata yang penuh dengan pengertian, lalu merasakan apa yang mereka rasakan, bertindak sesuai dengan kebaikan, guna meringankan penderitaan orang itu. Itu artinya belas kasihan. Dengan itu kesaksian kita akan jadi lebih kuat, lebih efektif, punya dampak yang lebih besar. Ada belas kasihan. Masa ada sih yang masa lalu dipikul, nggak berbuat apa-apa. Cuma waduh kasihan nangis, kenapa kamu, aku terbeban, apa itu kok ada orang miskin kayak begitulah, kamu berbuat apa? Aku nggak bisa apa-apa. Terus cuma aku pikul beban mereka, aku bersyafaat. Tapi kemudian dia sakit-sakitan. Sakit-sakitan, sesak nafas, jantungan karena apa? Mikul bebannya orang. Itu juga nggak bagus. Belas kasihan itu sekali lagi ada simpatinya memang, tapi ada empatinya. Lebih kuat itu saudara daripada kita ngomong. Maka kita harus menunjukkan belas kasihan. Yang ketiga, cepat aja ya. Kita harus punya karakter yang baik. Karakter, ibu sudah bolak-balik bicara soal karakter. Karakter itu punya pengaruh lebih besar dalam berbagi kesaksian. Karakter itu apa toh? Karakter itu adalah gabungan dari jujur, integritas, mateng, dan mental berkelimpahan. Jujur itu artinya apa? Jujur artinya mengatakan apa yang dilakukan. Kemudian integritas itu apa? Melakukan apa yang dikatakan. Ulangi ya, jujur itu adalah mengatakan apa yang dilakukan. Integritas itu melakukan apa yang dikatakan. Kemudian mateng itu apa? Bisa menyeimbangkan antara aturan dengan toleransi. Harus tegas, tapi juga ada toleransi. Itu bisa diseimbangkan. Kalau pendeta nggak matang begitu, saudara salah sedikit, dusir gitu misalnya gitu kan. Atau pendetanya nggak matang, saudara salah dinengke wae. Nggak, harus mateng. Bisa menyeimbangkan mana hukum, mana kasih. Kan gitu kan. Jadi mendidik itu pakai matahari dan pakai bulan. Matahari panas, bulan sejuk. Jangan matahari terus. Ketatnya luar biasa. Enggak bisa. Kami melayani sebuah gereja. Cerita ini, yang satu cerita itu. Kenapa? Masing-masing matahari. Isi pendeta, istri pendeta tampil dengan matahari, aturannya begini. Tapi orang yang pingin pelayanan tampil dengan matahari. Enggak bisa begitu. Jadi kami ke sini ceritanya begini, kami ke sini ceritanya begitu.
Saya pikir wah podo-podo nggak matangnya ini. Sama-sama nggak matang, pendetanya nggak matang, san istrinya juga nggak matang, si jemaat yang pingin pelayanan juga nggak matang, nggak bisa menyeimbangkan. Hanya sudah, saudara tahu ceritanya kalau sudah begitu kan terus cari gereja lain kan? Cari gereja lain kan begitu ya. Jadi kalau mau metentang sebenarnya ya bisa gitu kan. Tapi kan bisa menyeimbangkan. Ya, jadi kadang-kadang muncul sebagai matahari, nah sudah matahari tegas tenan. Tapi kadang-kadang bulan yang bikin kesejukan gitu kan. Orang matang begitu. Jadi suami-suami terhadap istri juga jangan metentang terus. Harus pakai itu juga. Itu saya pelajaran matahari dan bulan itu waktu guru saya SMP. Saya SMP itu tidak banyak yang saya ingat pelajaran SMP. Kecuali salah satunya ya ini. Ada satu juga guru ilmu ukur saya. Namanya dulu ilmu ukur. Sudut ABC. Cuma itu. Tapi sudut ABC itu apa saya nggak tahu itu. Pokoknya cuma denger itu tiap kali dia mengajar saudara. Sudut suaranya kecil sekali. Enggak urusan dia ngomong sendiri di depan. Tidak komunikasi sama murid. Dia sendirian ngomong di papan tulis. Sudut ABC. Itu isinya apa saya sampai hari ini nggak tahu. Yang saya ingat cuma sudut ABC itu aja. Nah, cuma itu. Jadi saya nggak bisa matematika sampai hari ini saya tidak bisa. Ilmu ukur nggak bisa. Gara-gara dapat guru yang begitu-begitu. Nah kemudian yang saya ingat salah satunya adalah ini. Untungnya dari guru yang sama. Guru ilmu ukur itu. Jadi yang saya ingat dari guru satu ini. Namanya siapa juga saya sudah lupa. Itu sudut itu tadi. Dan matahari bulan. Saya ingat itu. Jadi saya menggembalakan saudara juga dengan matahari bulan. Cuma kalau matahari saudara nggak tahu kapan saya marah toh. Pernah saudara lihat saya marah betul gitu? Ya majelis sih mungkin tahu kadang-kadang kalau saya sudah. Tapi tetap aja terkontrol gitu kan. Ya nggak pernah lepas kontrol kan. Tapi kan ada ketegasan. Nah suami-suami terhadap istri juga begitu. Jangan tegas terus. Pokoknya tegas. Atau istri yang begitu terhadap suami. Sampai suaminya waduh. Iya mam. Iya mam gitu ya. Karena matahari terus. Sesekali bulan gitu loh. Tapi jangan bulan terus. Istrinya berkata, no pap. Iya mam. Oh no pap. Iya mam. Apian ya. Ada matahari, ada bulan. Ya 50% matahari, 50% bulan. Satu hati matahari, satu hari bulan. Jadi hafallah suamimu itu munculnya kayak bulan di tanggal berapa. Tanggal tua. Nah, di tanggal tua apik dia, orang dia duit. Nah, di tanggal muda galak dia supaya duitnya enggak diminta. Nah, kemudian tadi mental berkelimpahan. Berkelimpahan itu selalu ingin berbagi. Berbagi ilmu, berbagi apapun, berbagi makanan, berbagi apa itu pokoknya berbagi. Ini AC-nya kok mati ya? Kok nggak ada yang kroso rupanya, AC-nya mati. Minta tolong. Di situ juga mati kan di sebelah saudara itu. Hidupkah? Tempat saya yang mati. Baik ya. Saudara-saudara sekalian berbagi. Harus mau berbagi. Ada orang yang hobinya berbagi bukan karena belas kasihan, bukan karena mental berkelimpahan, tapi untuk cari, gitu juga gitu ya toh. Nggak bagus juga. Berbagi dengan tulus saudara-saudara ya. Berbagi dengan tulus. Nah ciri-ciri orang yang punya karakter itu apa toh? Nah ini. Di rumah iya baik. Aku baik nggak Bu di rumah? Baik. Pak Puco baik nggak Bu di rumah Bu? Baik, Pak Puco baik nggak? Orang wani ya, orang kayak duit, orang transfer nanti ya toh. Di rumah baik. Di dunia bisnis jujur. Amin. Para pebisnis. Di masyarakat dia sopan, ndak uraan, ndak kemudian melaku carpe diewe. Lewat orang tua itu
petentang petenteng gitu, kemaki, sopan. Saya kadang-kadang kalau nyetir gitu ya, mau lewati, yang situ cuma buruh tani, buruh sawah itu loh. Saya melewati, saya buka jendela, permisi Pak, onje, gitu. Ya, sopan. Jangan sopan gitu tuh. Gini. Ada loh yang gitu loh, pendeta begitu. Ada saya dilapori dulu. Apa? Sama aku itu gini tuh, apa itu? Lah kan harus sopan tah, nunjukkan harus begini tah. Saya udah pernah saya ceritakan. Kecuali sopannya orang Batak kan bukan begitu. Sopannya orang Batak itu kalau ditanya, "Pak, kau yang ngerti Ra? Tadi jam saya taruh di mana atau HP saya di mana?" kata ibu. Masih ingat bagaimana orang Batak menjawab? Bukan di situ apa di situ, apa di situ gitu, tapi di situ. Monyongnya yang maju, situ. Enggak tahu di Kalimantan mana Pak Edi masuk Kak? Mbak Natasha gimana? Kalau orang Batak itu ditanya situ gitu, di Kalimantan gimana? Gini? Gitu, ya gini. Oh di sana gitu ya, orang Batak. Nggak tahu di Mbak Nur gitu juga nggak Mbak Nur? Nunjuknya gitu. Sama ya? Enggak? Di Simalungun enggak? Enggak, gimana? Simalungun gimana? Oh situ. Nah Toba gitu enggak? Sopan enggak? Ya enggak juga sih gitu ya. Di masyarakat sopan, di pekerjaan cermat, enggak asal-asalan. Cermat betul, itu orang punya karakter. Kemudian di dalam permainan dia sportif. Wah, kadang-kadang saya lihat kalau tinju atau apa nama itu, tinju campuran itu loh. Ada orang sudah mulai gini, orang enggak sportif, parah nih meneh, gebuk meneh. Tapi yang sportif itu dia akan tunggu. Enggak usah dicegat wasit, dia tunggu. Orang itu masih sanggup apa enggak. Orang yang tidak sportif itu datangnya mumpung mau sudah keliengan gitu ya, sudah gebuk sisan. Enggak tega lihat gitu ya. Pernah saya cerita ada pemain sepak bola namanya Di Canio. Di Canio itu pemain apa dulu itu? Inter Milan atau mana saya lupa, apa Juventus itu. Dia giring bola, tuk. Lalu sekarang tinggal berhadapan dengan kiper. Pasti gol. Sudah 99,99% itu pasti gol, tinggal sama kiper. Tapi dia berhenti. Enggak jadi tendang. Lah wasit tanya, "Kenapa kamu berhenti?" "Oh, aku enggak semprit." Dia berkata, "Tadi saya curang." "Lo curang apa?" "Itu pemain belakangnya tadi saya tendang terus jatuh." "Aku enggak lihat," kata wasit. Tapi aku kroso." Itu kejadian sungguh saudara ya, pemain Italia itu. Satu stadion tepuk tangan berdiri, Di Canio. Di Canio, teriak semua. Karena apa? Sportif. Enggak ada yang tahu, cuma dirinya yang tahu. Wasit enggak tahu, kiper enggak tahu, kipernya tinggal deg-degan, ini tendang kemana ini? Penonton enggak ngerti. Yang tahu cuma dia dan pemain belakang tadi itu yang jatuh itu, backnya itu. Wasitnya tanya, "Kenapa kamu berhenti?" "Lah aku curang." "Curangnya di mana?" "Aku nendang tadi pemain belakang." Bagus apa jelek saudara pemain kayak begini? Kalau saudara pemilik klub apa saudara pelatihnya itu dukung apa pecat? Bodoh kamu, tinggal tendang sedikit, si ngerti siapa? Enggak ada yang ngerti aja kok. Wasit aja enggak ngerti. Bodoh apa berkarakter orang seperti ini? Ayo. Dalam permainan dia sportif. Terhadap yang beruntung dia ucapkan selamat. Biasanya kan kita gitu kan. Nyinyir nah.
Orang yang senang, kita ini senang lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Nah, apalagi saudara, terhadap yang lemah, ia menolong. Terhadap yang jahat, ia bertahan. Dijahati orang kayak apapun dia bertahan. Saudara pernah dijahati orang? Bertahan apa muring-muring? Bales. Menyerah atau digerogoti orang, dijahati orang. Kita nggak tahu dijahati dari belakang. Ada saja dilakukan orang. Diomongi lah, dia apalah, segala macam lah gitu. Tapi bertahan, orang punya karakter itu dia bertahan. Tapi sebaliknya kadang-kadang malah yang terjadi, orangnya jahat tapi bertahan. Wah repot itu. Sing jahat malah bertahan ke piye itu ya. Sing apik kalah, sing jahat malah bertahan. Terbalik. Terhadap yang kuat secara rohani, secara mental, secara ilmu, secara kepribadian, nah orang itu percaya. Terhadap yang menyesal, dia memaafkan. Kemudian saudara terhadap Tuhan, dia takut, dia respect. Saya sudah khotbah tempo hari di mana itu. Problema banyak orang Kristen mencintai Tuhan, tapi tidak takut kepada Tuhan. Oh itu masalah itu. Cinta Tuhan, kalau dia sembahyang dia nangis. Tapi nggak takut sama Tuhan. Nah itu karakter. Coba siapa yang punya karakter di sini? Nggak ada. Setengah aja, setengah. Wah dari definisi karakter begitu, ciri-ciri karakter begitu, yang atas tadi punya integritas, ya, jujur, integritas, matang, mental berkelimpahan, lalu ciri-cirinya begitu. Ternyata saya ini sudah naik kelas, saya punya karakter. Coba, baru 2. Siapa yang kira-kira 50% kira-kira gitu? Nggak ada. Nggak apa-apa berbentuk tangan. Atau kadang-kadang ora urus. Lanjut lagi ya, yang keempat. Nggak panjang-panjang kok. Ya paling nanti kita berhenti jam 8. Kita menceritakan kesaksian pribadi. Supaya berdampak, supaya bersinar, maka ceritakanlah kesaksian pribadimu. Jangan hanya ceritakan cerita orang lain. Jangan hanya ceritakan kesaksian pendeta gede-gede. Wah senang lihat YouTube, banyak kesaksian, ceritakan. Wah pendeta ini begitu, pendeta ini. Lah kamu, hihihi. Ceritakanlah kesaksianmu. Ketika orang mendengar kisah nyata hidup kita, bagaimana Allah menyelamatkan kita, bagaimana Allah mengubah hidup kita, menyembuhkan sakit kita, memulihkan bisnis kita, memberi kita mujizat, itu ceritakan. Bagaimana dia pimpin hidup kita tiap hari, maka itu akan memberikan harapan dan inspirasi kepada mereka yang mungkin sedang mencari arti dan tujuan hidup. Menurut saudara, calon mahasiswa yang baru berhenti minum 2 bulan lalu itu memberi inspirasi apa enggak? Berinspirasi gitu kan. Orang lain mungkin lebih baru bertobat nanti kumat piye. Ya tugas kita para dosen ya toh, menjaga supaya jangan kumat. Ya. Memberi inspirasi itu, ceritakan pengalaman hidupmu, jangan pengalaman orang lain. Yang kelima, yang terakhir. Oh masih ada satu lagi, yang kelima, yang keenam nanti ada terakhir. Kita harus punya EQ, adversity quotient, yang mantap. EQ kita harus kuat, EQ itu daya tahan. Karena selain IQ, inteligensia, belajar banyak matematika segala macam. Ya. Minggu lalu itu ada ratusan anak-anak SMA dikirim ke luar negeri oleh pemerintah. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Chicago, Amerika Serikat. Kumpulan orang-orang pinter. Jadi mereka cari berapa tahun ini dididik.
Lalu nanti mereka didaftar ke 30 universitas terbaik di dunia. Saring dari 5.000 orang tinggal 150 orang sekarang. Nah, ada keponakan saya yang salah satunya ikut. Anaknya Pak Lindung. Kirim ke Singapura. Karena dia disaring. Baru berdoa, nanti mau diterima di Amerika, apa di Australia atau di Singapura. Tapi kemarin dia ke Singapura, dia berkata, "Pak, aku kok senang ternyata di Singapura. Sekolahnya bagus sekali. Mau kuliah apa tuh?" Saya berkata, dia mau kuliah AI, atau AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Wah, orang Kristen, orang Isa Al-Masih, ponaannya pendeta, kok belajar Artificial Intelligence ya? Nggak tahu itu, saya nggak punya bayangan bagaimana itu. Jadi pemerintah Indonesia, Menteri Makarim, itu mau kirim mereka, beasiswa penuh saudara-saudara. Kemarin video call dari Singapura, wah ini kami jalan-jalan ke sini, pengalamannya luar biasa 2 minggu di situ. IQ dididik, tapi saya beritahu orang tuanya, selain IQ ada yang lain. EQ, emotional quotient, sopan santun itu tadi loh, hubungan orang dengan orang. Jangan menjadi seperti gaya kodok. Jaga anak-anak jangan kayak gaya kodok. Gaya kodok itu apa? Yang di atas disembah, yang di samping disikut, yang bawahnya dijejek. Banyak orang Kristen gitu kan? Banyak orang di dunia ini, kita ketemu orang begitu. Wah, kalau atasannya orang kaya, orang pinter, apa itu? Wah, oh ya Pak, Pak, disembah-sembah. Tapi begitu sebelah-sebelahnya yang satu sejajar dengan dia, sikut. Orang yang kelihatannya lebih rendah dari dia, tendang. Itu orang gak punya karakter yang baik seperti itu, saudara. Jadi jaga, saya berkata begitu sama mereka. Kemudian yang ketiga itu kan ada SQ, spiritual quotient, kecerdasan rohani. Harus rohani, takut Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Nah sesudah itu saudara perlu juga AQ, adversity quotient, daya tahan. Karena apa saudara-saudara, di dunia ini kan ada banyak tantangan, banyak tentangan, banyak pertentangan, banyak kesengsaraan, banyak penderitaan. Kita ditantang orang, ditentang sama orang, dilawan orang, dipersulit orang, dijegal orang, dibebani tanggung jawab besar di pekerjaan. Kalau kita nggak punya daya tahan, habislah kita. Ngamuk, muring-muring, apa segala macam. Jadi harus punya daya tahan. Nah itu dari kecil kan dilatih. Tuh anak kecil itu ini mainan gimana. Orang tuanya, oh ya sini nak saya perbaiki. Oh sini saya angkat. Itu saya jamin besok anakmu nggak punya daya tahan itu. Dari kecil, oh ya coba ya atasi sendiri. Gimana caranya atasi sendiri. Nggak sedikit-sedikit tuh. Kadang-kadang kami opa-opa ini tergoda untuk melatih anak kecil, cucu-cucu itu tidak punya daya tahan. Opa-opa di mana-mana, oma-oma di gitu ya toh. Sampai orang tuanya, "Wayo, mau didik apa lagi tuh?" Oh iya gitu. Oh sayangnya opa-oma ke cucu itu kan nggak ada duanya itu toh. Tapi seringkali menghalangi daya tahan mereka. Padahal di dunia besok, di dunia kerja, di dunia pelayanan, di segala bidang kehidupan ini kan ada saja orang menantang kita, meremehkan kita, membebani kita, melawan kita, mempersulit kita. Kalau nggak punya daya tahan adversity yang tinggi, bagaimana kita bersaksi saudara-saudara ya? Respon kita yang ternyata kita beriman dalam segala keadaan itu, kita tekun, kita punya harapan, nah itu bisa menjadi kesaksian yang kuat. Orang itu tantangannya begitu kok ya kuat ya. Rahasiamu apa toh? Dalamku ada Yesus. Amin. Ada firman, ada Yesus, ada firman, ada roh di sini. Itu yang menguatkan aku. Maka Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung. Itu adversity. Bukan karena bebal. Wah, ayat itu dikutip Filipi 1:21 ditulis di ikat kepalanya Holyfield.
Holyfield, segala perkara dapat kutanggung, dipukul Mike Tyson, aku tahan. Itu bukan. Kan ada orang kutip ayat itu sembarangan tah. Holyfield dulu gitu, kasih di sini Filipi 1:21. Pukulan Mike Tyson dapat kutahan. Ngawur we, cokot kupingnya ya. Saudara-saudara, kita bisa menyaksikan kehadiran Kristus, menunjukkan kehadiran Kristus di dalam kita yang memberi kekuatan ketika kita bisa bertahan dalam segala keadaan. Jangan manja jadi orang Kristen di situ, piye Pak, doakan toh Pak, nopo teman kerjaku itu loh Pak, wah cerewetnya bawel lah. Alah, cuma teman kerja bawel aja kamu kok kalah. Harus punya daya tahan. Harapan yang tidak tergoyahkan. Ternyata orang Kristen punya harapan toh. Kenapa? Karena pengharapan itu seperti sauh yang kuat yang sudah dilempar ke belakang tirai, ke belakang di sana di ruang maha suci. Yesus sudah lemparkan pengharapan itu ruang maha suci, maka kita berkata ada harapan, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara menghayati lagu itu enggak? Sebab dia hidup, maka ada hari esok. Itu harapan. Nah harapan itu yang membuat kita bisa bertahan. Adversity, daya tahan. Anak-anak muda dengerin ini. Ya. Di kampus, Yesus menyerah. Minggu lalu saya doakan mahasiswa yang mau ujian skripsi Fakultas Hukum Airlangga Surabaya. Lalu, papahnya agar tanya berantem. Kalau mamahnya tanya berantem. Untung ada jemaat yang tes, ya, saudara-saudara ada ibu-ibu yang perhatikan dia. Lalu dia semangat. Hampir berhenti karena apa? Dia ajukan 10 kali judul. Tolak terus sama dosen. 10 kali saudara-saudara ya. Coba 10 kali menyerah apa enggak? Akhirnya udah 10 semester. Sudah hampir DO dia. Wes, tak jadi wes. Lah kok sakjane kamu sebenarnya senang gak sih ilmu hukum? Enggak terlalu. Terus enggak ada pilihan dulu akhirnya itu. Nah terus ngajukan 10 kali mau menyerah. Papahnya tanya gimana? Wah apa? Ribut. Waduh akhirnya papahnya diem saja. Terus mamahnya, Pak, tolong ngajak ngomong-ngomong didoakan. Dan apa toh? Supaya besok maju betul ujian. Udah mau tinggal ujian. Saya panggil. Gimana? Oh iya Pak ini. Arahmu kemana? Ke sini. Oh sudah benar. Materimu apa teorimu apa? Teori ini sudah. Oh udah benar. Kemudian metodologimu apa? Pakai ini. Oh udah benar. Nah yang kamu cari itu apa? Ini. Yang cari penulisan kan ada tikusnya gitu ya. Tikusnya itu apa kira-kira? Jelas gitu. Lalu pakai teori siapa untuk cari itu? Oh ada di sini. Oh sudah. Ayo doa. Besok kamu sukses. Ujian saudara besok kemarin Senin. Wah dikirimi foto. Dia sudah pegang hasil kelulusan. Punya daya tahan sudah. Ayo saya bilang bertahan. Maju terus. Sudah ada di track yang baik. Ujian yang mantap. Sukses, kita doa, sukses. Orang tuanya kirim saya WA, Pak terima kasih, sudah didoakan, sudah dinasehati. Saudara-saudara mahasiswa pun harus punya daya tahan yang tinggi. Yang terakhir, ini betul-betul terakhir, supaya berdampak, supaya bersinar, supaya menyala itu terang kita harus penuh dengan kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan adalah karakteristik penting dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita mempraktekkan kasih tanpa pamrih, mengampuni orang yang melukai, mengampuni orang yang berkhianat, melukai, berkhianat itu berat itu, dan memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, itu mencerminkan kuasa dan kehadiran Kristus
dalam hidup kita. Menurut saudara pernah ngecewakan Pak Yairus enggak? Ayo. Siapa yang kroso pernah melukai Pak Yairus? Pendeta kok terluka? Terluka enggak? Saudara pernah tahu saya terluka? Enggak urusan ya sudah, enggak apa-apa. Tapi kan kita saling melukai ya. Suami melukai istri, istri melukai suami. Amin? Enggak. Halo, jujur. Siapa yang merasa aku tidak pernah melukai istriku gitu coba? Tak kirim ke surga. Tidak ada, saling melukai, di rumah kita saling melukai, di masyarakat saling melukai, di gereja saling melukai. Wah, parah lagi berkhianat. Pergi ora kondo-kondo. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, kau pergi dan datang sesuka hatimu. Luka enggak? Ada kan? Jemaat gitu. Kau datang pergi sesuka hatimu, pergi datang sesuka hatimu, dianggap jemaat salah, enggak dianggap ya salah, disapa salah, enggak disapa salah, di WA salah, enggak di WA ya salah. Iki piye tuh ya? Pusing tidak? Tapi Tuhan berkata, ampunilah seorang akan yang lain. Nah, kalau kita ternyata bisa lulus kita ini, orang berkata, oh jadi Kristen ternyata gitu toh. Pingin aku, tertarik aku. Amin.